Perkenalkan, nama saya Darmawati Mindeva dari Sekolah UPTD SDN 071015 Aloa, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Gunung Stoli. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah tentang tugas di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pagi Bu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik Bu. Bagaimana juga dengan kabar Ibu? Kabar baik Bu, sehat Bu. Baik Bu, sesuai dengan yang saya sampaikan kepada Ibu kemarin, bahwasanya saya sebagai CGP Angkatan 11 mengenai tugas di modul 1.1 yaitu mengenai bagaimana pengambilan keputusan di instansi kita ini. Jadi ada beberapa nanti pertanyaan nanti yang mungkin saya sampaikan kepada Ibu. Boleh kan Bu? Boleh Bu. Baik Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ya Bu di sekolah kita ini? Bagi Ibu, kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita ini yang merupakan kasus dilema etika, mungkin di sana ada beberapa hal. Artinya kasus ini sama-sama benar ya Bu. Tentu dalam hal itu kita perlu harus melihat situasi sehingga kasus ini bisa kita selesaikan. Oh, berarti di sekolah kita ini ya Bu, kasus-kasus yang selama ini kita lakukan yaitu dilema etika ya Bu. Jadi selama ini juga ya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Baik Ibu, sesuai yang sudah kita laksanakan selama ini, kalau ada seandainya kasus-kasus yang sama benar, tentu dalam hal itu ada beberapa pertimbangan bahwa kasus itu harus kita tahu dulu setiap kasus itu sampai di mana pengaruhnya, karena ada secara pribadi, ada juga yang secara umum atau yang seperti kepentingan masyarakat banyak. Jadi tentu dalam hal itu perlu juga harus kita tahu dan harus kita identifikasi kasus-kasus tersebut. Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan itu selanjutnya ya Bu. Iya. Oh, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Bagi Ibu, pertama dulu tentu harus kita tahu atau kita telah dulu kasus itu, misalnya kapan terjadi, kemudian apa akar masalahnya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian mungkin di situ juga perlu ada yang namanya saksi kita, sehingga nanti kasus itu untuk penyelesaiannya tentu berdasarkan apa yang sudah kita identifikasi, berdasarkan kejadian kasus tersebut bisa kita selesaikan dengan baik. Oh begitu ya Bu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Baik Ibu, pertama dulu setelah kita tahu atau setelah kita identifikasi masalahnya, tentu kita di sekolah ini terdiri dari beberapa Bapak Ibu guru sebagai tenaga pendidik dan juga sebagai yang menjalankan tugas di sekolah ini. Tentu dalam hal ini setiap kasus itu tidak bisa diselesaikan oleh seorang diri dari kepala sekolah, tetapi perlu diadakan musyawarah, kita bersama-sama membahas untuk dapat mengambil keputusan
bagaimana solusi yang terbaik dalam dilema etika ini. Oh, berarti dalam kasus ini ya Bu, kita mengambil suatu keputusan itu dengan bermusyawarah terlebih dahulu ya Bu. Ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Tadi sudah kami sampaikan bahwa dalam kasus ini yang ada sama benarnya, tentu kita harus melakukan pengujian. Dari mana pengujiannya tadi? Termasuk tadi yang namanya keterangan dari saksi yang ada pada saat terjadi kasus itu, atau ada juga beberapa hal lain yang merupakan pendukung untuk pengujian kebenaran kasus tersebut. Oh, berarti kita harus ada perbandingan ya Bu, kebajikan bersama, dan demi juga bisa terselesaikan suatu kasus itu ya dengan baik ya Bu. Ya, Bu. Jadi apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataupun memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini Bu? Baik Ibu, yang selama ini yang kami lakukan, pertama dulu tentu harus kita tahu sampai di mana, seberat apa kasus itu, dan seandainya kasus itu masalahnya lebih penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama, tentu kita tidak bisa memberi jadwal. Namun kita melihat situasi-situasi yang bisa mendukung sehingga nanti pada penyelesaian kasus ini tidak terganggu. Jadi kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana ya, saat kapan kita akan menyelesaikannya. Karena pada prinsipnya setiap kasus itu wajib kita selesaikan. Berarti kita harus menyesuaikan dengan keadaan ya Bu, Ya. tidak terburu-buru. Berarti kita harus bermusyawarah terlebih dahulu seperti itu ya Bu. Ya, Bu. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ya, kalau selama ini artinya dalam menyelesaikan kasus itu sudah kami sampaikan tadi bahwa itu tidak bisa diselesaikan oleh seorang diri kepala sekolah. Betul Bu. Tetapi saya memohon artinya saran-saran baik dari Bapak Ibu guru, dan mungkin juga termasuk dengan apa yang bisa membuat kita lebih meningkatkan lagi partisipasi kita dalam menyelesaikan sesuatu kasus yang kita hadapi. Jadi dalam hal ini ya Bu, bukan hanya Ibu sendiri. Jadi Ibu membutuhkan ya pendapat dari orang lain dalam mengambil sebuah keputusan itu ya, tentunya ya kan Bu. Ya Bu. Jadi dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil suatu keputusan dilema etika itu Bu? Pertama dulu yang perlu ya kita tahu bahwa dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu kasus dilema, tentu tidak ada yang sempurna gitu ya Bu. ya, kita ini kan tidak semuanya kita bisa tahu, karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna. Jadi tentu dalam hal ini mengambil keputusan itu harus dengan kebersamaan, ya, sesuai dengan mufakat dan saling ada kerjasama yang baik, sehingga dalam penyelesaiannya adalah kita mendapatkan satu keputusan yang dapat meningkatkan untuk kita dapat berpikir lebih baik lagi.
Jadi dalam membuat keputusan hendaknya kita mempunyai prinsip ya Bu, yang didasari dengan nilai kebajikan yang luhur ya Bu. Biar juga kasus-kasus akan terselesaikan dengan baik ya Bu. Baik Bu, terima kasih untuk sharing hari ini ya Bu. Puji Tuhan, mudah-mudahan dari jawaban-jawaban Ibu Kepala Sekolah yang Ibu sampaikan ya, ini bisa menjadi acuan bagi saya untuk ke depan, bahwa di sini juga seorang pemimpin itu harus sering-sering juga berbicara dengan bawahannya ya Bu, untuk mengetahui bagaimana karakter-karakter masing-masing orang yang dipimpinnya, begitu kan Bu? Jadi karena memang bukan robot ya Bu, bukan benda mati juga, yang artinya harus kita kenali supaya pengambilan dalam keputusan ini juga bisa mempertimbangkan ya mana yang bisa kita ambil baiknya kan Bu. Baik, terima kasih ya Bu untuk pengalamannya, dan terima kasih untuk sharingnya Bu. Sekian untuk wawancara hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu, terima kasih, semoga mencari berkat bagi Ibu. Terima kasih Bu.